Oke teman-teman, kembali lagi di channel saya di Karyawan Tani. Di video kali ini kita akan melakukan perawatan dan juga pemberian nutrisi agar kiranya tanaman cabai rawit kita tetap bertahan di saat musim kemarau seperti ini teman-teman. Karena mana di saat musim kemarau seperti ini biasanya serangan tungau dan teri sangat banyak ya teman-teman di saat musim kemarau seperti ini. Nah, yang biasanya yang terserang ini adalah keriting daun. Nah, cara mengobatinya nanti kita akan menggunakan bahan aktif yang berbahan aktif abamectin ya teman-teman. Nah, untuk itu ikuti terus video ini sampai selesai. Dan yang baru bergabung di channel saya atau yang baru menemukannya, jangan lupa klik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya agar saya lebih semangat lagi bikin konten-konten dan bermanfaat buat teman-teman sekalian semuanya. Oke, langsung aja ikuti terus videonya sampai selesai. Nah, beginilah kondisi tanaman kita sekarang ini ya teman-teman. Untuk yang di depan ini sudah mulai rimbun semuanya ya teman-teman. Nah, bisa dilihat ini buahnya juga pada bermunculan nih. Nah, bahkan sudah mulai ada yang bisa dipetik nih teman-teman. Nah, sudah mulai masak-masak. Nanti kita akan petik sekaligus kita akan melakukan perawatan ya teman-teman. Karena mana ini bisa dilihat tanaman kita terserang nih keriting daun. Nah, keriting daun. Maka dari itu kita nanti akan melakukan penyepraian menggunakan bahan aktif abamectin agar kiranya tanaman kita ini tidak terserang semua ya teman-teman. Karena apabila kita lambat dalam penanganannya, bisa jadi nanti tanaman kita akan lebih parah lagi ya terserang keriting daunnya teman-teman. Ini aja sudah hampir semua nih yang terkena nih teman-teman. Nah, bisa dilihat mulai keriting semua ini teman-teman. Nanti kita akan spray menggunakan bahan aktif abamectin dan juga kita akan menambahkan pupuk organik cair untuk merangsang tanaman kita biar tetap berbuah seperti ini ya teman-teman, dan juga tidak terkena stres akibat kena penyakit keriting daun seperti ini. Nah, oke, langsung aja bagaimana cara perawatannya, ikuti aja terus video ini sampai selesai. Nah, ini dia ya teman-teman, ketiga bahan yang akan kita gunakan untuk kali ini. Untuk pencegahan keriting daun sendiri ini kita gunakan, ini mereknya Stadium ya teman-teman. Stadium dengan bahan aktif seperti biasa kita menggunakan bahan aktif abamectin. Untuk dosisnya sendiri bisa kita lihat di sini. Ini saya lihat di sini dosisnya agak lebih rendah ya teman-teman. Nah, ini bisa kita lihat di sini kalau untuk sini mengatasi hama trip dan juga kutu daun, ini bisa dilihat ini untuk cabai. Jadi kita gunakan nanti ini untuk pencegahan 0,375, sedangkan untuk pengobatannya kalau memang parah kita gunakan 0,5 mili per liternya ya teman-teman. Nah, jadi ada dosis takarnya tertentu ya teman-teman di setiap masing-masing produk. Kemungkinan karena tanaman kita sudah mulai terserang agak banyak, mungkin kita hari ini menggunakannya 0,5 ml per liter airnya ya teman-teman, kita gunakan hari ini. Nah, itu dia teman-teman ya. Dan untuk pupuk makro dan mikronya sendiri saya menggunakan Vigorin. Vigorin ini sangat bagus ya teman-teman, karena ini unsur haranya lengkap juga ya teman-teman. Ada asam amino, asam humatnya juga teman, enzim dan hormon tumbuh ya teman-teman. Jadi ini bagus diaplikasikan untuk tanaman kita yang terserang penyakit. Sedangkan ini sendiri pupuk organik juga ya yang berbentuk cair. Jadi sangat bagus untuk tanaman kita nantinya untuk masa pembentukan selnya lagi ya teman-teman. Karena ini dilengkapi dengan unsur makro dan juga unsur mikro ya teman-teman, dengan bahan organik. Unsur makro dan unsur mikronya di sini ya teman-teman, ini bisa dilihat semua. Jadi sudah paket lengkap di sini teman-teman. Karena ini juga bahan organik, jadi bagus untuk tanaman kita agar tidak terjadi residu juga pada tanah. Jadi meskipun kita memberinya misalkan lebih juga tidak mengapa ini teman-teman.
Nah, untuk dosisnya sendiri biasanya ini di sini ada aturan dosisnya. Untuk per 16 liternya di sini untuk cabai biasanya dipakai 4 mili per liter air. Tetapi hari ini kita kemungkinan memakai ini cuman 2 tutup botol aja teman-teman. Kalau di sini 4 sampai 5 tutup botol per tangki. Nah, jadi kita menggunakannya kemungkinan setengahnya aja. Hari ini kita menggunakan 2 tutup botol aja kemungkinan hari ini teman-teman. Nah, itu ya teman-teman ya yang kita gunakan. Nah, dan ini yang satu lagi tidak lupa juga kita memakai perekat ini teman-teman, untuk agar insektisida yang kita gunakan nanti bisa bertahan lama. Karena di tempat kita ini sekarang sudah ada mulai turun hujan, biasanya tidak menentu teman-teman, biasanya dadakan. Jadi kalau turun hujan takutnya nanti kita spray pagi, tengah hari tiba-tiba hujan, jadi ini tidak terbuang sia-sia insektisidanya yang kita pakai. Ini juga bagus untuk bahan perekat, pembasah, dan juga perata pestisida ya teman-teman. Nah, saya menggunakan ini Gold 10. Untuk merek bebas ya teman-teman, yang kita gunakan. Nah, jadi saya menggunakan merek ini. Oke, langsung aja kita lanjut untuk pengaplikasiannya. Karena kita menggunakan air 10 liter, jadi kita menggunakan ini cukup dengan takaran 0,5 mili per liternya. Jadi ini takarannya kita pakai 5 mili ya teman-teman. Ini bisa kita lihat di sini. Ini yang 10 mili, berarti setengahnya kita pakai nih untuk 5 mili. Nah, pakai 5 mili. Kita campur, lalu kita aduk dulu sini, lalu ternyata campur merata. Aduk dulu ya teman-teman, biar larutannya campur merata. Terus kita menggunakan ini perekat. Nah, kalau untuk perekatnya sendiri di sini kita menggunakan kira-kira 1 tutup botol ini juga ya teman-teman. Menggunakannya 1 tutup botol ini aja, agar antisipasi terjadinya, siapa tahu terjadinya hujan ya teman-teman. Kita gunakan 1 tutup botol. Nah, campur merata, aduk juga. Baru kita campur sini ya teman-teman, masukkan sprayer. Nah, kemudian ini kita siap aplikasikan. Ini sudah siap kita aplikasikan ya teman-teman. Oke, langsung aja kita aplikasikan ke tanaman kita. Sebelum kita spray menggunakan insektisida teman-teman, lebih baik kita memetik dulu yang buahnya yang sudah mau matang-matang ini yang teman-teman. Nah, agar nanti tanamannya tidak terganggu, buahnya tidak terkena bahan aktif bahan pestisida ya teman-teman. Jadi kita panen dulu, baru nanti kita spray. Nah, ini dia teman-teman hasil petikan yang di sini lumayan ya teman-teman, lumayan banyak. Petikan sudah bisa dipetik yang di depan sini teman-teman. Nah, ini dia hasilnya. Oke, langsung aja kita akan melakukan penyemprotan sekarang menggunakan bahan aktif Abamectin. Untuk penyepraiannya sendiri teman-teman, usahakan terkena bagian bawah daunnya juga ya teman-teman, agar kiranya pestisidanya yang terkena lebih efektif lagi. Jadi kita spray di atas dan juga di bagian bawah daunnya teman-teman, karena sistem kerjanya ini
insektisidanya sistem kerjanya kontak. Jadi harus mengenai yang ada terserang penyakitnya teman-teman. Usahakan juga spraynya kabut ya teman-teman, seperti ini. Nah, kabut. Sudah selesai tadi untuk melakukan penyepraiannya gitu teman-teman. Nah, sekarang kita akan melakukan pengocoran menggunakan Yugorin pupuk organik cair ini teman-teman. Untuk dosisnya kita menggunakan 2 tutup botol ini saja ya teman-teman. Oke, langsung aja kita aplikasikan. Kita ambil dulu airnya. Takarannya sendiri ini kita menggunakan 2 tutup botol ini aja teman-teman. Yugorin ini bagus untuk unsur hara juga, sama amino, sama umatnya juga ada ini teman-teman, untuk pertumbuhan misalkan tanaman kita bekas terserang penyakit ya teman-teman. Jadi kita untuk penyembuhannya menggunakan ini. Aduk lagi supaya merata, baru nanti kita masukkan ke dalam tangki 20 liter itu teman-teman. Sekarang kita campur di sini. Kita menggunakannya 2 takar ini aja teman-teman, 2 tutup botol aja. Sebenarnya di sini 4 tutup botol ataupun 5 dosisnya teman-teman, tapi kita menggunakannya 2 tutup botol aja. Oke, langsung aja aplikasikan. Ngambil airnya di sini teman-teman. Nah, ini air tampungan air hujan kulkas bekas. Oke, langsung aja kita lanjut aplikasikannya. Ini tadi sudah kita kocor dulu teman-teman menggunakan air biasa. Jadi agar tanahnya tidak kering, kita kasih dulu itu biar nantinya ini nutrisi yang terserap bisa sempurna ya teman-teman. Jadi kita basahi dulu ini, karena di saat musim kemarau ini biasanya tanahnya kering, nutrisi yang kita berikan biasanya tidak menyerap dengan sempurna. Maka dari itu kita kocor dulu, baru kita kasih nutrisi. Nah, oke teman-teman, mungkin cukup sekian video dari saya. Semoga video ini bermanfaat. Bagi yang menemukan channel ini, tidak ada salahnya dengan mengklik tombol like dan juga subscribe. Dan jangan lupa juga aktifkan tombol notifikasinya. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.